Shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Berjumpa lagi di Jumat sore ini dalam ibadah online kaum wanita GBI Hosana. Selamat datang, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik saat ini dimanapun kita berada di rumah masing-masing. Tapi hati kita saling menyatu di dalam Tuhan. Amin saudara. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan menerima berkat yang luar biasa melalui firman-Nya. Tapi terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, bersatu hati bersama Tuhan. Walaupun kami berjauhan saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan hati kami. Biarlah segenap hati kami Tuhan tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan, pujian kami naikkan yang terbaik buat nama Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan senantiasa dari segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan berbicara melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka, kami mau memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Betapa baiknya Tuhan bagi kita semua. Haleluya, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Semua hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari saudara naikkan pujian ini. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kata hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Shalom, shalom para wanita GBI Hosana yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita ketemu lagi di hari Jumat sore. Mari para wanita, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, kita berdoa yuk sama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat hari ini, buat sore hari ini yang selalu luar biasa buat kami. Bukan karena keadaan kami yang baik-baik atau
gampang dijalani, tapi karena Engkau selalu beserta dengan kami. Itu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang nggak pernah berubah, buat penyertaan-Mu yang selalu ada, buat kasih-Mu yang selalu mengalir berlimpah dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan yang dengar firman-Mu hari ini, dimanapun kami berada, kapanpun kami dengar Tuhan, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat buat kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi pencerahan buat kami Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin kuat, berjalan bersama dengan Tuhan, dan semakin diubahkan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Para wanita, WPI Hosana, hari ini kita belajar tentang bagaimana seorang Hana berdoa. Bagaimana seorang Hana menjalani kesulitan dalam hidupnya. Amin. Saya berdoa supaya Roh Kudus pimpin sewaktu kita mendengarkan ini, juga sewaktu saya menyampaikan sharing ini menjadi berkat buat kita semua. Kita buka yuk 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 20 ya, saya bacakan. Nanti akan keluar teks Alkitabnya. Para wanita bisa baca di rumah bersama-sama dengan saya ya. Yang pertama, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini punya 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina punya anak, tetapi Hana tidak. Ayat ketiga, orang itu, maksudnya Elkana ya, Elkana dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Rupanya Hana ini mandul, Hana nggak bisa punya anak, gitu ya. Sedangkan Penina punya banyak anak. Tadi dikatakan ada laki-laki, ada perempuan juga. Ayat 6. Sebetulnya sih nggak masalah kalau Hana nggak punya anak, tapi Penina punya anak, nggak masalah juga. Tapi ayat 6 jadi masalahnya ya. Ayat 6 bilang begini, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi rupanya madunya adalah Penina. Hana istri pertama, Penina itu istri kedua. Madunya disebut di sini ya. Dan Penina dengan sengaja menyakiti Hana supaya gusar, supaya kesal si Hana karena nggak punya anak. Mungkin digoda-godain gitu kali ya. Nggak punya anak lu, nih anak gue banyak gitu kali ya. Atau gimana, saya juga nggak bisa ngomong karena Alkitab tidak menjelaskan. Tapi kira-kira gitulah, disindir-sindir gitu kali ya. Diejek-ejek sampai si Hana gusar hatinya. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Ibu-ibu bayangkan, demikian terjadi dari tahun ke tahun. Nggak cuma sekali nih. Mungkin waktu Penina punya anak pertama gitu ya, anakku 1 gitu ya. Berikutnya punya anak 2, anak kedua lahir, anakku 2. Ya tiap tahun gitu ya. Kesel si Hana ini tentunya ya. Sedih pasti si Hana. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan di sini tidak dicatat Hana ngomong sesuatu sama Elkana. Nggak ada ya.
Hana diam-diam aja. Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedangkan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, ibu-ibu bayangkan bahwa Hana berdoanya nggak cuma sebentar. Tadi kalimat di ayat 11 itu kan cuma pendek ya. Tapi di ayat 12 dikatakan bahwa ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, jadi Hana itu lama doanya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lama di situ berdiri di hadapan Tuhan. Sampai Imam Eli mengamat-amati mulutnya Hana. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Rupanya Hana ketika berdoa tidak bersuara, cuma mulutnya doang yang umi-umi, apa ya bahasa saya kalau di Jember tuh umi-umi itu ya mulutnya, tanpa suara gitu ya, tanpa suara. Makanya dikira oleh Eli dia mabuk. Ayat 14, Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Doa itu adalah mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Dia lama berdoa di hadapan Tuhan. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari seorang wanita yang bernama Hana. Tadi saya baca, meskipun para wanita Hosana juga pasti tahu kisah ini, saya baca untuk mengingatkan kembali ayat demi ayatnya. Hana itu tidak bisa punya anak. Istilahnya mandul. Dan kalau kita perhatikan bahwa dalam Alkitab ada beberapa tokoh wanita yang cukup terkenal yang juga mandul, yang juga tidak bisa punya anak, tapi responnya tuh beda-beda, kisahnya tuh bisa beda-beda. Yang pertama, ibu-ibu ingat Sarai? Ya, Sarai istrinya Abram. Ya, pada akhirnya berubah nama jadi Abraham dan Sarai. Tapi kan waktu itu namanya masih Sarai dan Abram. Sarai juga mandul. Betul ya? Sarai juga mandul. Bahkan karena dia mandul, lalu dia dengar Tuhan punya janji sama Abraham soal keturunan, lalu dia malah nyuruh suaminya, Abram, untuk ambil madu, ambil istri kedua. Dan anehnya, ketika sudah punya anak dari istri yang kedua itu Hagar, malah Hagar menggoda-goda atau apa ya, memandang rendah kepada Sarai. Mirip-mirip kayak Hana kan? Kan?
Penina juga memandang rendah pada Hana. Penina juga menggusarkan hati Hana dengan menggoda-godanya gitu ya. Menyakitinya kalau bahasa Alkitab tadi, menyakiti hati Hana, menggusarkan hatinya. Mungkin sama kisahnya kayak Hagar dengan Sarai. Tapi apa responnya Sarai ketika Hagar berlaku demikian? Sarai ambil sikap. Sarai melawan. Sarai melawan. Dia bilang sama Abram, "Gua nggak bisa nih. Si Hagar nih, kurang ajar nih. Gua direndahin mulu." Abram, ya terserah lu dah. Lalu si Sarai ngapain? Alkitab mencatat Sarai menindas Hagar sampai Hagar kabur dari hadapannya Sarai dan Abram. Responnya Sarai melawan. Ya kan? Sarai melawan. Dan ketika Tuhan datang kembali dan berkata, "Engkau akan punya anak." Sarai nggak percaya. Sarai malah ketawa. Mana mungkin? Gue udah menopause, udah tua. Emang bisa punya anak? Sarai malah memandang rendah apa yang Tuhan katakan. Itu Sarai. Tentunya responnya beda dengan apa yang tadi kita baca soal Hana ya. Yang kedua itu Ribka. Dan menariknya ini anaknya, menantunya Sarai kan sebetulnya. Karena Ribka adalah istrinya Ishak, anaknya Sarai. Ribka juga mandul. Kalau ibu-ibu baca, Ribka juga mandul. Tapi kalau dibaca di Alkitab, kayaknya Ribka nggak pernah sampai berdoa minta punya anak. Ribka nggak pernah sampai bilang sama Ishak, "Lu ambil istri lagi deh, biar kita punya anak." Nggak ada tuh, nggak ada loh. Sepertinya Ribka kalem-kalem aja, cool aja, santai-santai aja. Atau kalau boleh dibilang Ribka cuek-cuek aja gitu. Nggak punya anak juga nggak apa-apa, ya wis ben lah gitu. Kalau Ribka orang Jawa ya wis ben lah. Gak dua anak, ya wis gitu kali ya. Karena nggak ada tuh Ribka gimana soal anak, nggak ada. Yang ada malah begini, yang ada malah Kejadian 24 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka mengandung. Justru Ishak yang berdoa, Ribkanya kalem-kalem aja. Saya nggak tahu apakah Ribka juga udah putus asa gitu ya, sampai udahlah terserahlah, nggak punya ya wes gitu ya, atau gimana. Tapi Ribka nggak melakukan apa-apa meskipun dia mandul. Respon yang kedua lain lagi ya. Respon yang ketiga apa? Kita lihat dari Rahel. Ini pun menarik. Kenapa? Karena Rahel juga mantunya Ribka. Sarai, Ribka, Rahel. Yakub kan anaknya Ishak, anaknya Ribka. Nah, Rahel istri Yakub juga pengen punya anak dan dia mandul juga. Dan responnya si Rahel saking pengennya punya anak, dia sampai ngambek, dia protes, dia merengek-rengek sama Yakub. Kejadian 30 ayat 1 bilang begini, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Gimana? Ngamuknya sama si Yakub. "Kasih aku anak, kalau enggak aku mati aja deh. Aku bunuh diri aja," gitu kali ya. Sampai Yakub pun ikut kesel. Di ayat berikutnya Yakub bilang, "Akukah pengganti Allah yang menghalangi engkau mengandung?" Sampai Yakub bilang begitu. Lihat kan, responnya beda-beda. Yang Rahel karena dia mandul, dia merengek-rengek, mau ngambek, kesel, kalau nggak gua mati nih gitu ya. Tapi dari 3 respon di atas, Hana berbeda. Hana yang mandul. Hana juga direndahkan seperti Sarai direndahkan Hagar. Hana direndahkan oleh Penina. Hatinya pun hancur, dipermalukan oleh Penina setiap tahun. Tapi Hana tidak melawan. Hana nggak seperti Sarai melawan Hagar. Hana tidak melawan Penina. Hana ngapain? Hana berdoa. Hana ngapain ibu-ibu? Hana berdoa. Hana mandul, tapi Hana juga nggak cuek.
Dia ingin punya anak. Lalu dia ngapain? Dia berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Sampai begitu lama berdoa. Setiap tahun dia berdoa. Setiap tahun dia berdoa. Meskipun tidak ada sesuatu yang terjadi, dia tetap berdoa. Meskipun Penina menjelek-jelekkan dia, Penina menghina-hina dia, dia tetap berdoa sambil mencucurkan air mata karena dia sedih. Dia nggak melawan kayak Sarai. Dia nggak bilang sama Elkana suaminya, wah nggak terima nih sama si Penina nih, menghina gua mulu, gua usir ya gitu. Hana nggak bilang gitu. Hana cuma datang pada Tuhan, mencurahkan isi hatinya. Hana juga nggak kayak Rahel merengek-rengek sama suaminya, kasih aku anak, kasih aku anak. Hana ngapain? Hana berdoa. Berapa banyak di antara kita semua yang ketika dalam masalah, ketika dalam suatu hal yang berat, kita sudah nggak tahan. Lalu beberapa dari kita mengambil langkah seperti Sarai, melawan, hajar. Atau seperti Ribka, cuek, bodoh amat, biarin aja, bodoh amat, mati ya udah mati, atau apalah. Atau seperti Rahel yang merengek-rengek, nggak bisa kayak anak kecil. Tapi berapa banyak dari kita yang ketika dalam masalah yang berat, beban yang besar, kita kayak Hana, datang pada Tuhan dan berdoa, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Hana yang berdoa, itu hal penting yang hendak saya sampaikan pada sore hari ini. Hana yang berdoa, itu luar biasa. Dan kalau kita mau lihat latar belakang kisah ini, para wanita Hosana, latar belakang kisah ini adalah suatu zaman di mana Israel dalam kondisi moral yang bobrok. Israel tidak begitu religius. Kok tahu? Ya tahu. Kenapa? Imam Tuhan yang jadi imamnya siapa? Hofni dan Pinehas. Ibu-ibu tahu nggak? Hofni Pinehas itu jahat banget. Kalau kita baca di setelah itu ya, di pasal keberapa saya lupa. Di situ dijelaskan bahwa Hofni dan Pinehas itu jahat banget. Dia menganggap rendah korban persembahan pada Tuhan. Bahkan dia bisa ambil lebih dulu korban yang mau dipersembahkan. Dia memandang rendah hukum-hukumnya yang Tuhan sudah tetapkan. Dan dia berzinah dengan banyak wanita yang melayani kemah pertemuan. Sangat rusak, bukan? Nah, kalau imamnya serusak itu, gimana umatnya? Lebih rusak lagi. Tapi di tengah kerusakan moral yang bobrok itu, Hana ngapain? Hana sedang berdoa. Hana sedang berdoa. Di tengah-tengah kekacauan, Hana tetap berdoa. Di mana saat itu berdoa mungkin hal yang gak jelas, ya kan? Bahkan ketika Hana berdoa sedikit lebih lama dari orang lain, dianggap mabuk. Dianggap perempuan yang mabuk. Bukankah agak aneh seorang yang mabuk bisa ke hadapan Tuhan berdoa? Bukan nggak kita bisa anggap aneh si Eli, Imam Eli yang sudah tua itu. Kok bisa orang mabuk datang ke hadapan Tuhan dan berdoa? Sampai dia bilang, udah sudahi mabukmu. Loh, kalau mabuk ya di luar dong. Ngapain mabuk masuk ke dalam menghadap Tuhan gitu? Kenapa? Karena moralnya udah rusak zaman itu. Udah nggak jelas mana yang baik, mana yang salah. Tapi Hana, dia berdoa. Dan di tengah situasi itu, Hana tetap berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya. Dari tadi kita baca bahwa Tuhan mengabulkan doanya dan Hana pun menggenapi nasarnya. Setelah dia melahirkan, dia bawa Samuel ke Silo dan dipersembahkan kepada Tuhan menjadi seorang full timer di sana. Dan tahukah ibu-ibu, Samuel menurut para teolog ini ya,
adalah hakim Israel yang terakhir. Jadi hakim di Israel yang terakhir. Karena setelah itu Israel dipimpin seorang raja. Kan Samuel yang mengangkat Saul jadi raja. Juga mengurapi Daud jadi raja. Seorang yang luar biasa. Diperoleh dari doa yang luar biasa pula. Oleh ibunya, Hana. Nah, dari kisah Hana ini, apa yang kita dapat pelajari dari kisah Hana yang berdoa? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, dalam kesusahanmu, dalam kesulitan hidupmu, datanglah pada Tuhan. Amin. Berdoalah tanpa jemu. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mendengar setiap doa kita. Amin. Janganlah ambil karena dalam kesusahan ya, karena kita panik kalau kita ambil keputusan secara mendadak, secara tanpa pikir panjang, tanpa berdoa, itu bahaya sekali. Kadang-kadang kalau kita dalam kesusahan, kalau kita panik, seringkali kita bertindak tanpa berdoa dulu, tanpa direnungkan di hadapan Tuhan lebih dulu, tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Banyak orang ketika dalam kesusahan hari-hari ini, dalam masa corona ini ya, banyak orang di PHK, banyak orang yang susah dalam hal ekonomi, lalu jadi panik karena harus memenuhi kebutuhan keluarga, lalu jadi mencuri atau merampok. Itu kan satu hal yang tidak perlu dilakukan. Datanglah pada Tuhan. Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang menolong, Dia Allah yang maha kuasa, yang pasti menolong kita sesuai waktunya. Amin. Dia nggak pernah terlambat, dia juga nggak pernah datang lebih dulu. Pasti tepat pada waktunya. Jadi dari kisah Hana yang pertama apa? Dalam kesusahan, datanglah pada Tuhan. Berdoa tanpa jemu di hadapannya. Yang kedua. Dan ketika doamu sudah dijawab, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Seperti Hana. Ketika Hana sudah punya anak Samuel, Hana tetap berdoa. 1 Samuel pasal 2 itu katakan Hana berdoa. Tetap berdoa. Setiap tahun tetap berdoa. Meskipun doa sudah jawab, Hana tetap berdoa. Karena banyak di antara kita yang saat dalam masalah kita berdoa, Tuhan begitu doa dijawab, lega. Dan ketika lega, lupa nggak berdoa. Nggak ingat sama Tuhan. Ingatnya ketika ada masalah. Karena itu nggak heran, jangan kaget para wanita Hosana yang suka lupa berdoa. Kalau pas lagi seneng sama Tuhan dikasih masalah terus. Supaya apa? Supaya berdoa terus. Ya, ketika doamu sudah dijawab, tetaplah berdoa seperti Hana. Yang ketiga, nah dalam doanya Hana berjanji kepada Tuhan. Dan dia memenuhi janjinya itu. Meskipun dengan berat hati tentunya ya. Baru punya anak 1. Tapi janjinya apa? Diserahkan kepada Tuhan. Jadi full timer gitu ya. Dia tetap dia serahkan. Samuel dia bawa ke rumah Tuhan. Kadang-kadang atau seringkali ya banyak di antara kita yang ketika kita dalam satu pergumulan kita berjanji, Tuhan kalau pergumulan ini selesai, aku akan ini gitu. Contoh yang paling sering saya dengar adalah ada orang yang sakit keras gitu ya, sakit keras. Lalu dalam sakit itu dia berdoa, Tuhan kalau aku disembuhkan, aku akan melayani Engkau Tuhan, aku akan ini, pokoknya melayani Tuhan terus deh. Begitu sembuh, lupa. Ya lupa. Artinya apa? Artinya kita cuma bisa berdoa doang, tapi kita nggak melakukan apa yang kita doakan. Itu kita banyak kan? Kita pandai berdoa, tapi kita nggak pandai melakukan apa yang kita doakan. Kita berdoa, Tuhan, aku mau diberkati hari ini. Tuhan, aku mau berkenan bagimu hari ini. Tapi hari itu kita tidak melakukan sesuatu hal yang membuat kita diberkati. Kita tidak melakukan suatu hal yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita cuma pinter ngomongnya aja, tapi melakukannya enggak. Jangan. Itu jadi kita jadi
doa yang munafik di hadapan Tuhan. Kita cuma omong doang gitu. Karena cuma pintar doa tapi nggak bisa melakukan apa yang kita doakan. Kalau para wanita Hosana berdoa pada saat pagi hari, berkati aku Tuhan, maka lakukanlah sepanjang hari itu perkara-perkara yang membuat engkau diberkati oleh Tuhan. Rajinlah bekerja bagi yang pekerja. Yang di rumah aja ya rajinlah beres-beres mengerjakan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Ya doanya minta berkat tapi di rumah cuman selonjoran, rumah berantakan, anak-anak nggak terurus, selonjoran. Ya diberkati dari mana caranya? Amin. Jadi dalam doa kita nggak cuma berdoa tapi juga melakukan apa yang kita doakan. Yang keempat, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari kisah Hana? Ketika hati kita tulus di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. 1 Samuel 2 ayat 21 bilang begini, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana kan berdoa cuma minta anak laki-laki yang nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan kasih bonus. Dikasih 5 anak lagi. 3 laki-laki dan 2 wanita. Luar biasa Tuhan ya. Ketika kita dengan tulus hati memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan juga akan berikan terbaik buat kita. Amin. Amin. Para wanita Hosana, hari-hari ini saya tahu pasti banyak permasalahan dan kesusahan yang para wanita Hosana hadapi. Tapi marilah kita hari ini mencontoh kehidupan Hana. Di tengah-tengah situasi Israel yang bobrok itu, Hana berdoa. Di tengah-tengah dia dilukai hatinya oleh Penina, Hana tetap berdoa. Di tengah-tengah sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doanya, dia tetap mandul selama bertahun-tahun. Hana tetap berdoa. Dan pada waktunya Tuhan, doa itu dijawab. Bahkan ada banyak bonusnya. Amin. Mari kita semua di tengah permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah berdoa. Apapun masalahnya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Biarlah kisah Hana yang sedang berdoa hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua, membukakan pikiran para wanita GBI dan siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dan biar Tuhan Roh Kudus yang menguatkan kita semua melalui apa yang kita dengar hari ini. Amin. Saya akhiri sharing firman pada sore hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah dengar firman, kami sudah dengar kisah tentang Hana yang berdoa. Biarlah Tuhan kisah ini menjadi inspirasi buat kami semua. Menjadi kekuatan buat kami semua yang sedang dalam masalah yang berat. Menjadi kekuatan buat kami yang sedang dalam pergumulan Tuhan hari-hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Bapa kami yang baik. Bapa kami yang luar biasa. Bahwa ganjaran, permasalahan yang Engkau izinkan terjadi itu untuk mendidik kami. Sesungguhnya itu untuk kebaikan kami Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dewasa. Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus, biarlah apa yang sudah kami dengar hari ini terus Engkau nyang-nyangkan dan Engkau jelaskan lebih lagi dalam hati kami, dalam pikiran kami. Sehingga kami semakin mengerti apa arti firman membuat kami semua pada sore hari ini. Terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin.